Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait mata kuliah jaringan komputer lanjut dengan materi elektronik mail. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ikomang Marja Yudi Surya, dengan NIM 1915051088. Yang kedua ada Ketut Yudi Permagiri, dengan NIM 1915051052. Yang ketiga ada Eka Adi Buddha Sayoga dengan NIM 1915051053. Dan yang keempat ada Imadi Bisma Putra Nugraha dengan NIM 1915051063. Dan yang terakhir ada Laila Maulida Fitranisa dengan NIM 1915051074. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung aja ke materinya tentang electronic mail. Oke, apa itu electronic mail? Atau yang biasa kita kenal dengan email. Jadi, electronic mail atau email merupakan media kirim-mengirim surat melalui jaringan komputer. Pada gambar berikut menjelaskan bahwa sistem email terdiri dari dua komponen utama, yaitu email client dan juga email server. Nah, email client merupakan PC atau desktop workstation yang menjalankan program, atau yang biasa disebut juga user agent. Dalam user agent terdapat antarmuka atau interface ke sistem email dan menyediakan fasilitas untuk membuat, mengirim, dan menerima email atau pesan. Sementara email server adalah komputer server yang memelihara kotak surat masuk untuk semua pengguna atau klien yang terdaftar dengannya. Kumpulan kotak surat di email server yang terkandung dalam database dikenal sebagai message store. Selain itu, server memiliki perangkat lunak yang disebut sebagai server UA untuk berinteraksi dengan UA software di setiap klien dan juga software untuk mengelola transfer surat melalui internet. Kemudian yang terakhir ada message transfer again atau MTA yang berkaitan dengan pengiriman dan menerima pesan email kepada atau dari email server lain yang terhubung langsung dengannya. Oke, selanjutnya untuk structure of email message akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur of email message. Jadi di sini ada dua prosedur yang berbeda yang terlibat dari pengiriman surat. Terlebih dahulu melibatkan pengiriman surat yang bersangkutan dengan penyusunan surat itu sendiri, dan yang kedua dengan transfer amplop yang ditujukan ke penerima yang dituju oleh layanan pos. Kami juga mencatat bahwa struktur dari isi surat itu sendiri hanya memiliki arti bagian pengirim yang dan penerima dari surat itu dengan cara yang sama. Pengirim surat elektronik melibatkan dua prosedur. Yang pertama, berkaitan dengan masuknya berbagai bidang termasuk nama atau alamat pengirim yang penerima di bagian atas pesan dan isi pesan yang sebenarnya melalui UA. Dan yang kedua, dengan enkapsulasi dari pesan ke dalam amplop elektronik yang berisi pengiriman dan alamat penerima dan dengan transfer amplop melalui jaringan oleh sistem pengirim pesan. Namun, dalam kasus surat elektronik, sejak penulisan alamat pada amplop dilakukan oleh sistem surat itu sendiri. Alamat kepala pesan perlu memiliki struktur standar sehingga dapat diinstruksi dan digunakan langsung oleh sistem transfer pesan. Terminologi yang terkait dengan struktur pesan email yang menunjukkan dua bagian ini ditunjukkan pada gambar A. Jadi kita bisa melihat gambarnya di sini. Nah, seperti yang bisa kita lihat, selama transfernya melalui jaringan, sebuah pesan email adalah terdiri dari amplop dan pesan. Amplop berisi email alamat pengirim pesan, mail from, dan tujuan penerima RCPT2. Dalam kasus internet, semua alamat email adalah dari bentuk nama pengguna, nama server mail, di mana nama server mail adalah nama DNS dari server surat dan nama pengguna dipilih oleh pengguna dan dikonfirmasi oleh pengelola surat lokal pada waktu berlangsung dan pendaftaran. Manajer juga membuat kotak surat in untuk pengguna di server surat secara bersamaan. Format alamat email didefinisikan dalam RFC 821 dan seperti yang
akan kita lihat nama server surat penerima digunakan oleh sistem transfer pesan untuk merupakan pesan melalui internet ke server email penerima yang ditujukan aman, dan nama pengguna kemudian digunakan oleh MTA untuk menentukan kotak surat in menjadi nama surat itu harus disimpan. Jadi seperti nama DNS, nama pengguna adalah case sensitive dan kedua nama dipisahkan oleh simbol @ Pesan itu sendiri terdiri dari header and body. Yang terakhir berisi pesan aktual yang telah dimasukkan oleh pengguna melalui UA. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar B ini, perangkat lunak bidang opsional yang digunakan oleh UA di pengirim dan yang digunakan oleh UA penerima mungkin berbeda. Namun semua bidang tajuk memiliki format standar yang didefinisikan oleh RFC 822. Jadi setiap bidang terdiri dari satu baris teks ASCII yang dimulai dengan nama bidang standar. Ini dihentikan dengan titik dan titik 2 dan diikuti dengan nilai bidang. Jadi satu baris kosong kemudian digunakan untuk memisahkan header dari isi pesan. Nah, seperti yang kita lihat, beberapa bidang juga digunakan oleh sistem transfer pesandar lainnya oleh UA pengguna. Jadi pengguna juga dapat menambahkan satu atau lebih bidang tajuk pribadi. Beberapa contoh bidang di setiap kategori ditampilkan di gambar bersama dengan penggunanya. Jadi sebagian besar cukup jelas, catatan bagaimanapun bahwa dari pengiriman mungkin berbeda. Misalnya, orang yang menciptakan dan sedang mengirim pesan mungkin sekretaris orang tersebut yang diidentifikasikan dikirim ke bidang. Juga jika balasan pesan itu harus dikirim ke pihak ketiga. Kemudian alamat email orang yang menerima balasan ada di bidang. Header terdiri dari sejumlah bidang, beberapa di antaranya adalah opsional. Juga karena ada banyak vendor UA yang berbeda. Jadi perhatikan juga bahwa meskipun bidang receiver dan return part berada di header pesan bukan envelope, mereka digunakan terutama oleh manajer jaringan selama diagnosis kesalahan untuk menentukan jalur yang diikuti oleh pesan melalui sistem transfer pesan. Untuk memulai isi prosedur, sumber MTA memasuki nama sendiri bersama dengan pesan mengenal dan tanggal dan waktu pesan dikirim dalam bidang diterima. Jadi bidang baru diterima yang berisi informasi yang sama kemudian ditambahkan ke setiap MTA di sepanjang jalur yang diambil pesan. Dalam kasus return part fail, ini hanya berisi nama MTA terakhir. Dalam praktek namun bidang ini sering tidak digunakan dan jika ada hanya berisi email dalam email alamat pengirim. Perhatikan bahwa bidang yang ditentukan pengguna harus selalu dimulai dengan urutan karakter X di RFC 822. Sintaks transfer yang digunakan untuk semua bidang header adalah versi AS dari kode ASCII dengan tambahan bahwa setiap karakter 7 bit pertama diubah menjadi bit 8 bit dengan menambahkan 0 bit pada posisi bit yang paling signifikan. Nah, jadi kata sandi yang digunakan oleh mewakili end offline adalah kombinasi 2 bit dari garis return atau bisa disingkat dengan CR dan garis feed. Dan karena itu kode word untuk CR adalah kombinasi 2 bit dari CR dan 0. Versi modifikasi dan kumpulan kode word ASCII ini adalah disebut terminal virtual jaringan atau bisa dikatakan NVT ASCII. Baik, sekian presentasi dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang message content. Jadi, pada tahun 1983, dengan standar RFC 822 pertama kali diperkenalkan, di mana di dalamnya terdapat bagian pesan di dalamnya hanya berisi 1000 karakter yang berupa baris teks ASCII. Lalu pengirim UE kemudian mengubah setiap karakter menjadi NFT ASCII sebagai sintaks transfer dengan setiap karakter diubah menjadi bentuk 8 bit. Lalu, dengan meluasnya jaringan internet, maka permintaan untuk pesan alternatif semakin meningkat. Contohnya, dalam pesan yang dikirim diharapkan dapat memuat data biner
serta berbagai jenis media, semisal audio dan video, serta pesan yang di dalamnya berisi bahasa dan abjad yang berbeda. Dengan banyaknya permintaan tersebut, maka muncullah MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension yang merupakan perpanjangan atau pengembangan dari RFC 822, di mana MIME ini bertujuan atau memungkinkan pengguna dapat mengirim berbagai pesan alternatif, namun tetap menggunakan sistem transfer yang sama. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang MIME header. Terdapat tabel yang di dalamnya terdapat additional header file yang merupakan bidang tambahan dalam MIME dan alternatif konten. Nomor versi MIME yang digunakan serta isi pesan ke teks ASCII terdapat di padat pesan. Jika tidak terdapat bidang pesan, maka penerima UE menganggap konten yang diterima adalah NFT SCII. Di sini terdapat beberapa bidang serta perluasan jenis konten dan sintaks transfer yang digunakan. Yang pertama adalah content description. Memungkinkan pengguna memasukkan short string tekstual dalam ASCII untuk menjelaskan kepada penerima tentang apa isi dari pesan yang dikirimkan. Lalu yang kedua, terdapat content type. Jadi content type ini mengidentifikasi jenis informasi yang terdapat dalam pesan. Jenis yang berbeda didefinisikan dalam RFC 1521 yang pilihannya terdapat dalam tabel B di atas. Lalu contohnya sudah diperlihatkan di slide. Lanjut. Yang ketiga ada application. Jadi application ini merupakan tipe yang digunakan ketika isi pesan memerlukan pemrosesan oleh UE penerima sebelum tampak pada tampilan pengguna. Sebagai contoh, subtype octet string hanyalah string byte yang mewakili sebuah program kompilasi, sehingga ketika penerima jenis informasi ini, maka UE akan meminta kepada pengguna di mana file seharusnya tulis. Dan untuk PostScript juga dilakukan hal yang sama, kecuali UE berisi interpreter PostScript untuk menampilkan konten PostScript di layar. Selanjutnya ada message. Tipe ini digunakan ketika konten berhubungan dengan MIME lain. Misalkan, jika sebuah konten berisi RFC 822 yang lain, maka subtype RFC 822 yang sama akan digunakan. Dengan parameter tambahan, kemudian ditambahkan oleh UE pengirim untuk mengaktifkan UE penerima agar pesan tersampaikan dengan lengkap. Fitur ini biasanya digunakan untuk mengirim pesan yang panjang atau urutan audio ataupun video. Contohnya sudah diletakkan di slide. Next. Lalu ada multipart. Multipart merupakan tipe yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa pesan berisi beberapa bagian atau lampiran. Setiap bagian dipisahkan dengan pembatas dalam sebuah parameter. Jadi di sini ada beberapa type dari multipart ini. Yang pertama ada mixed subtype. Yakni setiap bagian dapat berisi isi atau jenis yang berbeda. Lalu ada alternative subtype, di mana setiap bagian dapat berisi konten yang sama, namun dengan subtype yang berbeda. Lalu ada parallel subtype, menunjukkan kepada UE penerima bahwa bagian-bagian yang berbeda harus dikeluarkan secara bersama-sama. Contohnya, sebuah audio dengan gambar digital di dalamnya. Lalu ada digest subtype, digunakan untuk menunjukkan bahwa pesan berisi beberapa pesan lain. Lalu ada contoh surat multimedia sederhana yang di dalamnya berisi sejumlah fitur.
Contoh besarnya adalah Happy Birthday Irene, yang di dalamnya terdapat 3 format yang berbeda. Yang pertama, terdapat bentuk audio yang mengharuskan PC atau workstation penerima memiliki perangkat sound card dengan software terkait, dan penerima juga harus memiliki software untuk menginterpresentasikan konten yang diakses dengan output ke sound card tersebut. Jika software tersebut tidak tersedia, maka UE akan diprogram untuk pindah menggunakan opsi lain. Dan jika UE tidak dapat menafsirkan rich text, maka pesan akan ditampilkan dalam bentuk plain text. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai transfer encoding. Nah, jadi transfer encoding ini merupakan salah satu dari bidang terakhir yang dimiliki oleh di header MIMI, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, jadi seperti yang sudah tertera pada slide, jadi di bawah itu merupakan contoh dari penggunaan dari transfer encoding. Nah, jadi bisa diperhatikan pada kalimat ini, yaitu Content Transfer Encoding stage 2 base 64. Nah, jadi kalimat tersebutlah yang menandakan bahwa ada header dari transfer encoding. Nah, selanjutnya, jadi sesuai dengan namanya, transfer encoding ini berkaitan dengan format isi pesan selama transfernya melalui internet. Nah, jadi karena semua ekstensi bidang di header ekstensi dalam 7-bit ASCII, mereka dikodekan dalam bentuk NPT 8-bit ASCII. Jadi ingat juga bahwa dengan pesan RFC 822, UA menggunakan transfer sintak yang sama untuk mengirimkan baris ASCII 7-bit melalui internet untuk memastikan tidak boleh ada kombinasi kata sandi di dalam konten yang dapat disalahartikan oleh MTA sebagai pesan protokol dari SMTP. Jadi seperti yang sudah kami tunjukkan ataupun dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jadi tujuan dari MIMI adalah menggunakan pesan yang sama sistem transfernya, yang berarti bahwa badan pesan harus dikodekan dalam bentuk NPT ASCII. Oleh karena itu, setelah isi pesan dimasukkan, UA pertama-tama mengkonversikan semua data non-ASCII terlebih dahulu menjadi baris karakter 7-bit, kemudian menjadi baris dari NPT ASCII. Nah, jadi secara kolektif, hal inilah yang disebut dengan transfer encoding. Jadi perlu juga kita ketahui bahwasannya dari setiap bagian header ini berlaku. Jika bagian header ini muncul di header pesan, maka itu berlaku untuk keseluruhan dari isi pesan. Nah, jika header konten transfer encoding ini muncul sebagian pada header bagian tubuh, itu hanya berlaku di bagian tubuh itu tersendiri. Nah, jadi untuk transfer encoding ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Nah, jadi ini dibedakan menjadi 2 bagian, jadi 2 pengkodaan transfer alternatif didefinisikan dalam RFC 1521 untuk digunakan dengan sistem transfer pesan yang sesuai dengan RFC 821 ataupun MTA, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama ini ada quoted printable, yaitu yang dimana quoted printable ini merupakan pengkodaan untuk mewakili data yang sebagian besar terdiri dari oktet yang sesuai dengan karakter yang dapat dicetak dalam rangkaian karakter ASCII. Nah, jadi ini mengkodekan data sedemikian rupa sehingga oktet yang dihasilkan tidak mungkin dimodifikasi oleh transportasi surat. Nah, jika data yang dikodekan sebagian besar adalah teks ASCII, bentuk data yang disandikan sebagian besar tetap dapat dikenali oleh manusia. Jadi badan yang seluruhnya ASCII juga dapat dikodekan dalam bentuk quoted printable untuk memastikan integritas data jika pesan melewati gerbang penerjemah karakter dan atau pembungkus baris.
Nah, jadi secara sederhana seperti yang sudah ada pada slide ini, cara kerja dari pengkodaan quoted printable ini yaitu ketika bidang header MIME berisi kalimat content transfer encoding quoted printable, UA konversikan kata ataupun kode dari karakter yang dimiliki bit ke-8 diatur menjadi string 3 karakter. Nah, yang pertama adalah huruf ataupun karakter sama dengan, dan ini diikuti oleh 2 karakter yang mewakili karakter 8 bit dalam heksadesimal. Nah, misalnya pada contoh ini sudah terdapat kata sandi untuk karakter khusus. Nah, jadi yaitu 1 110 1001. Nah, jadi dari kode biner ini maka direpresentasikan ke dalam bentuk heksadesimal dari karakter tersebut adalah E9. Nah, karena ini dalam bentuk quoted printable, maka itu akan diubah menjadi urutan 3 karakter, yaitu menjadi sama dengan E9. Nah, jadi secara sederhana itulah cara kerja dari quoted printable. Kemudian jenis yang kedua dari transfer encoding adalah ada base 64. Jadi base 64 ini merupakan istilah umum untuk sejumlah skema pengkodaan serupa dengan pengkodaan data biner dan menerjemahkan ke dalam representasi basis 64. Nah, jadi skema encoding base 64 ini biasa digunakan ketika ada kebutuhan untuk menyajikan data biner yang perlu disimpan dan ditransfer melalui media yang dirancang untuk menangani data tekstual. Nah, jadi hal ini untuk memastikan bahwa data tetap utuh tanpa perubahan saat pengiriman. Jadi base 64 ini umumnya dalam beberapa aplikasi termasuk email. Jadi base 64 ini digunakan umumnya dalam beberapa aplikasi termasuk email melalui MIME dan penyimpanan data yang kompleks dalam XML. Kemudian sudah terdapat pada slide. Jadi cara kerja secara sederhana, cara kerja dari pengkodaan base 64 yaitu ketika bidang header MIME berisi content transfer encoding base 64, konten pesan tidak diperlakukan sebagai string 8 bit. Nah, jadi melainkan diperlakukan sebagai string nilai yang 24 bit. Setiap nilai kemudian dibagi menjadi 6 bit sub nilai yang masing-masing kemudian diwakili oleh karakter ASCII, 64 karakter ASCII yang digunakan untuk mewakili masing-masing kemungkinan nilai 6 bit yang terdaftar pada tabel dari base 64 ini. Nah, jadi dalam hal ini pesan tidak mengandung kelipatan 3 bit, maka 1 atau 2 sama dengan karakter digunakan sebagai padding. Jadi sama dengan itu digunakan sebagai padding. Nah, sebagai contoh, jika ada karakter biner 8 bit yaitu 1001 01 01 01 11 01 1100 00 11 10 10 11 01 01 1000. Nah, jadi maka jika kita menggunakan pengkodaan base 64, nilai biner 8 bit akan dirubah menjadi biner nilai 24 bit. Nah, jadi input pertama diubah menjadi dua nilai 24 bit yang menggunakan 2 sama dengan karakter sebagai lapisan. Nah, jadi sudah tertera pada pojok kiri ini yang tadinya berupa yang ini, kemudian dirubah menjadi seperti ini, menjadi 24 karakter. Seperti ini. Kemudian setiap nilai 24 bit tersebut dirubah menjadi 4 nilai 6 bit. Nah, jadi seperti ini. Dibagi kembali menjadi 4 karakter 6 bit. Kemudian karakter tersebut akan diterjemahkan menjadi kebilangan ataupun heksadesimal. Dan ini menjadi 25, 1D, 30, 3B, kemudian di value di bawahnya adalah 16, 03, 34, dan 3D. Nah, setelah ditemukan dalam bentuk heksadesimal, maka dengan menggunakan tabel base 64, maka kita bisa merepresentasikan nilai dari value 1 dan 2 tersebut, yaitu menjadi sebagai 4 karakter ASCII.
yaitu ada I untuk yang di bagian atas ini yaitu IDW7 dan untuk yang di bagian bawah ini yaitu WD09. Nah, jadi itu untuk cara kerja dari base transfer recording base 64. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Laila akan menjelaskan mengenai message transfer. Pada message transfer terdapat beberapa komponen utama yang membentuk sistem transfer pesan. Bisa diperhatikan pada layar, terdapat contoh di situ. Setelah pengguna membuat pesan email dan mengklik tombol kirim, UA pertama-tama akan memformatkan pesan ke dalam NVP dan kemudian mengirimkan ke server UA di server email lokalnya menggunakan tumpukan protokol akses jaringan. Saat menerima pesan, server UA akan menyimpan pesan ke dalam antrian pesan siap dikirim oleh MTA melalui internet. MTA klien akan memeriksa isi antrian pesan secara teratur, interval, dan ketika mendeteksi pesan telah ditempatkan dalam antrian, kemudian hal tersebut akan dilanjutkan untuk melakukan pemformatan dan mengirimkan pesan. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, bahwa semua alamat email akan berbentuk seperti username @mailserver-name, di mana mailserver-name adalah nama DNS dari surat server. Oleh karena itu, sebelum klien dapat mengirimkan pesan yang diformat melalui internet, pertama-tama harus mendapatkan alamat IP dari masing-masing penerima atau server surat. Tiap pesan ditransfer melalui koneksi TCP yang dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengirimkan setiap pesan, klien MTA pertama-tama memulai pendirian koneksi logis antara dirinya dan server MTA di penerima server email menggunakan alamat IP dan port 25 yang terakhir. Yang 25 terakhir itu yang dikenal sebagai port untuk SMTP. Setelah server MTA menerima pemberitahuan bahwa TCP dan melakukan koneksi pemberitahu selanjutnya adalah proses bertukar SMTP pesan kontrol PDU dengan klien MTA untuk dapat melakukan pentransferan pesan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang submateri email gateway. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kedua email server yang terhubung ke internet dapat berkomunikasi langsung menggunakan protokol stack SMTP atau TCP atau IP. Nah, pada perusahaan besar biasanya menggunakan email sistem yang berbeda, sehingga menjadi masalah bagi karyawan karena selain mengirim dan menerima surat dari karyawan lain di dalam perusahaan, banyak di antaranya mungkin juga perlu mengirim dan menerima surat dari orang-orang yang komputernya terhubung ke perusahaan lain menggunakan jaringan internet. Nah, yang menjadi permasalahan adalah format pesan email dan protokol aplikasi yang digunakan perusahaan satu dengan yang lainnya mungkin saja berbeda. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan perangkat yang disebut dengan email gateway. Nah, email gateway ini menyediakan interface untuk menghubungkan email server lokal dengan jaringan internet atau global internet. Nah, untuk mentransfer pesan yang ditunjukkan di luar jaringan, pertama email server akan mentransfer pesan ke message buffer pada email gateway menggunakan protokol stack yang terkait dengan jaringan perusahaan. Nah, kemudian alamat email di header pesan kemudian dibaca oleh program aplikasi, program tingkat aplikasi untuk menentukan jaringan di mana pesan harus diteruskan. Nah, dengan misalnya asumsi eksternal jaringannya adalah internet, maka program akan melanjutkan untuk memformat ulang pesan ke dalam format RVC 822 dan kemudian meneruskannya menggunakan TCP atau IP protokol stack seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Jadi itu adalah pemaparan saya terkait dengan email gateway. Nah,
berakhirnya pemaparan saya tentang email gateway juga mengakhiri presentasi dari kami. Oke, kemudian apabila terdapat salah kata dari kami, saya mohon maaf. Untuk itu, sekian, terima kasih.